Kita akan dengarkan kesaksian dari seorang pria yang luar biasa, bagaimana dia mengikuti Yesus. Salah satunya adalah bahwa dia mendengar orang-orang yang mengatakan bahwa semua nabi dalam kitab itu adalah beragama tetapi dia tidak percaya dan hal itu membuat dia menjadi penasaran dan dia pelajari di dalam Quran dan juga di dalam kitab Kristiani. Nah, seperti apa kesaksiannya? Mari kita simak bersama-sama sampai selesai. Untuk itu, untuk itu saya akan sedikit menceritakan kesaksian saya mengikut Yesus atau di dalam Al-Quran dikenal Isa Al-Masih, dikenal Isa Al-Masih. Sekarang saya mengenalnya dengan nama Yesus. Yang pertama, dulu saya masa kecil, dari mulai masa kecil saya sekolah, kemudian saya sekolah agama, dididik oleh orang tua, kedua orang tua beragama yang cukup taat. Kemudian saya mengikuti sekolah madrasah dan sebagai ekstrakurikulernya, kemudian saya lulus dan diajarkan mengaji sampai saya bisa membaca Al-Quran, dan beberapa kali mungkin saya hatam pada waktu itu. Kemudian saya melanjutkan ke sekolah SMP sudah mulai mengenal dan sudah mulai ada pertanyaan dalam diri saya. Cuma pada saat itu saya tidak mau tahu, ya sudahlah. Padahal pada saat itu juga saya sudah mulai bertanya-tanya, kenapa seperti ini? Apakah benar? Apakah tidak? Keyakinan sudah sangat luar biasa di dalam Muslim. Sesungguhnya saya sangat meyakini waktu itu, sangat ribuan persen mungkin saya meyakini, karena agama yang diajarkan oleh guru-guru saya, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Jadi agama penyelamat bagi seluruh alam. Nah, karena ada dikatakan yang membuat saya yakin pada saat itu, ada dikatakan inna dina indallahil Islam. Jadi agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Nah, yang membuat saya tetap teguh, tetap kencang memegang suatu keyakinan itu. Nah, setelah saya masuk di SMA, kemudian setelah keluar SMA dan saya mengikuti pesantren fikih, pesantren fikih dengan ilmu-ilmu mengenai pendukung, ilmu pendukung mengenai tentang Islam. Ilmu fikih tentunya ada beberapa kitab-kitab yang saya pelajari, salah satunya Sapina, Jurumiyah dan lain sebagainya. Kalau disebutkan banyak ini. Itu dulu saya memahami kitab itu adalah kitab dari firman Tuhan. Kitab itu karena warnanya memang kuning, ya, tidak ada huruf tidak ada tanda-tanda bacanya, cuma tulisannya saja Arab berwarna kuning. Ternyata setelah lama dan saat-saat ini, mungkin tahun-tahun kebelakang ini, agak dekat-dekat ini, saya mengerti bahwa itu kitab kuning itu bukan firman Tuhan. Itu sarana hanya untuk membangun sarana untuk memahami, membantu memahami yang hukum-hukum Islam dan bahasa-bahasa Arab. Tentunya diajarkan mengenai nahu dan sorobnya di situ.
ada di dalam kitab fikih tersebut, serta dicantumkan juga, dimasukkan juga hukum-hukumnya di situ. Setelah itu saya memahami, setelah memahami ya sudahlah, saya tidak mau pusing dengan hal itu. Setelah beberapa tahun, saya berpikir seorang muslim, saya mulai pemikiran kritis saya keluar, mulai berpikir kritis saya keluar, kenapa ini seperti ini. Saya lihat buahnya juga memang di lapangan tentunya, hasilnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Tentunya mungkin saya hanya bisa mengobati diri saya sendiri, mungkin karena ini hanya oknum saja. Tapi memang ada pepatah bilang, pohon itu kalau bagus dilihat dari buahnya, kalau buahnya manis itu pasti pohonnya bagus, buahnya enak itu pasti bagus pohonnya. Nah itu yang membuat saya juga berpikir berulang kali, apakah benar. Kemudian saya mulai membuka Al-Quran kembali yang sekian lama, karena saya sudah menjadi pegawai pemerintah ya, pegawai negeri. Karena kesibukan yang secara kontinu saya mengikuti program pekerjaan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kemudian untuk membaca itu kelihatannya karena terkontaminasi tentunya dengan lingkungan, jadi saya agak-agak membaca Al-Quran kurang pada saat itu. Mulai usia semakin kesini semakin lanjut, semakin tua, saya mulai membaca Al-Quran. Saya mau mencoba, siapa tahu ini isi pertanyaan yang ada di kepala saya ini bisa terpecahkan. Nah, seperti beberapa hal yang saya tidak bisa juga pahami pada saat itu. Kenapa katanya ini Nabi kita ini lebih duluan lahirnya, padahal datangnya di belakangan. Ini yang saya tidak begitu menerima ini secara logika ya. Kemudian semua nabi-nabi adalah seorang muslim. Nah ini juga saya tidak menentangnya, cuma saya ini mencari tahu kenapa bisa seperti ini ya kan. Lahirnya agama yang saya anut ini di abad ke-6, kenapa bisa kemudian dibilang adalah semua para nabi adalah seorang muslim. Saya mencari membuka Al-Quran, kemudian yang saya imani, dan di situ saya memang ada ayat saya baca pada surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah di ayat kedua yang artinya itu, saya turunkan kitab ini sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, sebagai petunjuk. Kalau sebagai petunjuk, saya menyimpulkannya dengan dengan rasa diiringi iman saya. Kalau petunjuk itu dia sebagai tanda panah ya, menunjukkan petunjuk, isi di dalamnya itu menunjukkan, hanya kalau sebagai petunjuk menunjukkan. Dan kemudian saya beberapa ayat yang saya baca seperti surat Al-Imran ayat 3 itu menunjukkan diturunkannya kitab dan membenarkannya ada kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan. Surat Al-Baqarah juga, surat Al-Maidah juga. Dan kemudian saya teliti semua, ternyata di situ lebih banyak membicarakan Isa.
Belum juga terjawab beberapa pertanyaan kritis mengenai iman saya yang sekian lama digodok di dunia Islam. Kemudian beberapa hal yang perlu saya tanyakan, kemudian jawabannya tidak memuaskan, dan kemudian doa-doa saya juga kenapa bisa agak sulit didengar. Padahal saya bukan seorang yang seorang yang selalu melakukan perintah sebagai petunjuk yang ada di rukun agama saya. Kenapa sulit sekali didengar ini? Seperti tidak ada jawaban. Dan setelah saya teliti semua isi Al-Quran, kok banyaknya benang merahnya kok mengarahnya ke Isa ya, Isa Al-Masih. Nah ini perlu kita pelajari lagi dan perlu saya teliti kembali. Kemudian saya beberapa kali baca dan di situ banyak terkandung mengenai Isa itu adalah sebagai terkemuka di dunia dan akhirat, dan mereka termasuk orang-orang yang didekatkan. Mereka kita juga sebagai pengikutnya akan diselamatkan juga karena mereka terkemuka di dunia dan akhirat. Itu kalau sudah di dunia dan akhirat, berarti di luar dunia dan akhirat tidak ada lagi yang terdekat pada Sang Pencipta ini. Saya berpikirnya sampai ke arah sana. Kemudian ada beberapa ayat juga seperti di surat Maryam ayat 45 ya, surat 3 ayat 45, surat Al Imran ya, surat 3 ayat 55, kemudian surat Al-Zukhruf surat 43 ayat 61 juga. Kenapa saya kok sepertinya kita sebagai penganut yang mengimani Al-Quran dengan sesungguhnya, kenapa malah seperti kita ditunjukkan untuk supaya mengikuti Isa Al-Masih? Dalam lain kata, sekarang ini Yesus Kristus yang lebih akrab, dan mereka pribadi yang terkemuka di dunia dan akhirat. Kalau di luar dunia dan akhirat berarti tidak ada lagi. Ya perlu saya pikirkan juga, dan juga saya menghimbau kepada rekan-rekan segera berpikir kritis dari sekarang sebelum terlambat. Kemudian saya di situ ada ayat yang terutama surat Al Imran ya, surat Al Imran yang dikemukakan oleh Bapak Haji Muhammad Kace, tentunya yang sekarang lagi diproses ya, Bapak Haji Muhammad Kace. Saya tidak sengaja buka-buka YouTube, tujuannya bukan cari apa-apa, saya hanya lihat-lihat saja. Kemudian ada di situ channel yang mengatakan surat Al Imran ayat 3 ini, Bapak Haji Muhammad Kace ini membacakannya. Nazala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wa injil. Aku turunkan kitab ini dan membenarkannya, dan kami turunkan juga antara lain kitab Taurat dan Injil. Nah ini Taurat dan Injil itu hampir banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang membicarakannya, yang mengkonfirmasi kepada kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Sementara kami diajarkan oleh guru-guru saya, jangankan untuk mempelajari, istilah untuk memegang saja itu sudah, sebagian guru saya ada yang mengatakan itu aduh haram. Saya bertanya balik, kenapa bisa haram Pak Guru? Karena itu kan kita konfirmasinya dari Al-Quran, ada memang kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Injil, bahkan dikatakannya, dan Al-Quran sendiri mengkonfirmasi kitab-kitab sebelumnya.
Kenapa kita tidak boleh memegangnya? Dan malah ada sebagian ulama atau guru-guru saya yang mengatakan ini kalau memegang itu haram. Apalagi mempelajari mungkin sangat tidak boleh. Justru dengan ketidakbolehan tersebut, dengan fatwa para guru-guru saya, dengan kata-kata para senior-senior saya di kalangan muslim, membuat saya semakin penasaran yang bagaimana sih kitab ini. Sudah lama saya ingin melihat itu kitab ini, tapi tidak pernah dapat pada saat itu. Karena pergaulan saya di lingkungan muslim aja terus. Dan mayoritas memang di lingkungan saya, lingkungan muslim. Dari dulu juga saya di lingkungan pesantren. Itu. Di lingkungan pesantren, dan saya pernah mencoba setelah keluar sekolah SLA pernah menjalankan di pesantren. Ya puji Tuhan, kemudian saya bisa ya memahami ilmu yang walaupun hanya dengan sangat singkat, tapi saya garis besarnya di dalam muslim saya sudah sangat mengerti. Kemudian dari pengertian itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang Islam sendiri juga tidak bisa menjawab dengan baik dengan logika maupun dengan iman. Kemudian saya rasa kritis itu dicari, sehingga mempelajari lagi Al-Quran, dan akhirnya di dalam keputusannya saya bertanya itu jawabannya tidak memuaskan. Kemudian masalah doa juga kayaknya sepertinya kita sampai menangis air mata darah, itu kayak sepertinya agak kurang didengar ya doa itu. Tidak seperti sekarang saya mengimani mengimani Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan, Kristus adalah anak. Jadi kemudian firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia, bukan firman Tuhan. Kalau Al-Quran firman Tuhan menjelma menjadi buku, menjadi Al-Quran. Kalau ini firman Tuhan menjelma menjadi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ya. Itu kuasa Tuhan tidak ada yang salah di sini. Kalau kita menyatakan Tuhan itu maha kuasa, Tuhan mau menjadi apapun bisa. Jangankan menjadi manusia, membuat ribuan bumi ini lagi, membuat jutaan lagi malaikat, tidak ada masalah. Mereka hanya berkata kun, fayakun. Berkata jadilah maka jadi, tidak jadi masalah. Tapi saya dengar kenapa dengan proses ketuhanan Yesus Kristus ini justru muslim yang belum dibukakan seperti selaput di dalam hatinya itu sangat tidak menerima. Padahal sudah dijelaskan di situ wal awalu wal akhir wal batinu. Atau di dalam kisah para rasul mungkin dia yang awal dan yang akhir ya. Itu ada kesamaan menurut saya. Saya tidak mempermasalahkannya. Di Al-Quran juga mengkonfirmasi, bahkan nama Isa Al-Masih itu lebih banyak lagi. Justru membicarakan nabi-nabi Bani Israel di situ. Kalau kita periksa di dalam Al-Quran dengan bahasa Indonesianya, makanya saya menghimbau kepada semua rekan-rekan, tentunya yang muslim. Saya sangat menjunjung tinggi agama saya yang dulu sampai sekarang. Walaupun saya sekarang sudah beralih, saya lebih yakin dan saya mengikut Yesus itu bukan hanya dengan alasan kaleng-kaleng, bukan. Hidup dan mati saya di tangan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, karena dia penyelamat. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 6, yaitu aku adalah jalan, mereka sebagai jalan dan kebenaran, mereka itulah kebenaran dan hidup, mereka yang mempunyai hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhannya atau Bapa kecuali melalui aku. Dia yang bilang, klaim sendiri semua.
Kalau sudah klaimnya seperti itu, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya sudah, berarti tidak ada siapapun di dunia ini kalau tidak melalui dia konfirmasinya. Kalau melalui dia dipertanggungjawabkan keselamatannya. Dan saya bukan hanya kaleng-kaleng ya mengimani ini, bukan. Tidak ada saya urusan supermi duitnya, tidak ada. Justru saya mengikut Tuhan ini, waduh, kalau dibilang tantangannya luar biasa, sangat sulit. Kehidupan saya sangat sulit sekarang. Ya, lihat sajalah di belakang ini, kamar seperti apa ini ya? Tidak layak sebenarnya, tapi memang resikonya seperti ini. Tidak ada yang gampang mengikut Tuhan itu. Ada harga yang harus kita bayar, yaitu keselamatan. Jaminannya keselamatan, walaupun harganya sangat mahal kita bayar, tidak jadi masalah. Karena kita memang harus memikul salib, memikul penderitaan ini, tidak jadi masalah bagi saya. Saya hidup dan mati saya sudah saya serahkan kepada Tuhan dengan nama Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Kemudian kisah para Rasul 4, saya berani mulai dikenalkan oleh beberapa teman yang menguasai Alkitab di Bandung ini. Saya kemudian periksa isinya dari mulai kitab Taurat dan kemudian langsung ke Perjanjian Baru. Saya memahaminya memang kalau dengan memahami dengan dengan proses seperti memahaminya kita karena setiap kitab ini beda-beda pemahamannya. Apalagi kalau Injil sangat mudah, kalau menurut saya Injil itu asal kita dengan hati yang ikhlas, tulus menerima, saya ingin mengetahui isinya. Kemudian seperti ada roh yang masuk ke dalam tubuh kita dan kemudian kita bisa mengerti. Dan saya membaca itu bisa sampai menangis, bayangkan, karena ada Roh Kudus yang menyertai kita pada saat kita membaca dan kita mengikhlaskan hati kita ingin mengetahui hal ini. Karena di situlah ada terang, hudan wa nurun, diturunkan terang di situ. Injil itu hudalinas, hudan wa nurun, jadi petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi petunjuk dan cahaya, di situ ada isinya. Dan itu diterangkan di dalam Al-Quran juga diterangkan. Di luar kitab fikih Al-Quran dengan sangat gamblang menerangkan siapa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di dalam bahasa Arab, atau Yeshua HaMashiach. Tidak jadi masalah, tidak ada yang mempermasalah. Adapun mungkin ada bagian pemahaman yang beda mungkin. Saya tidak mengerti bedanya apa, yang jelas keadaannya yang seperti itu. Seperti surat An-Nisa ayat 157 itu sebetulnya kan penafsirannya multi interpretasi ya. Itu tidak dipahami secara langsung. Mereka ayat-ayatnya bukan ayat-ayat utama, ayat mutasabihat yang terkandung di dalam. Jadi kita harus mengenal sejarah dulu untuk memahami ayat itu. Lah kalau kita sudah dilarang sekarang pegang Taurat dan Injil, bagaimana kita bisa mengerti penafsiran di surat An-Nisa itu? Sesungguhnya Al-Masih tidak disalib. Sesungguhnya mereka tidak membunuhnya. Mereka tidak menyalibkannya. Betul, saya katakan Al-Quran dengan jujur mengatakannya bahwa Yahudi tidak menyalibnya. Dan Yahudi juga tidak membunuhnya. Tidak orang Yahudi. Tapi kemudian yang membunuh itu orang Romawi. Dan itu beberapa pengertian. Mungkin ada yang menafsirkan dibunuh secara rohani.
dibunuh secara jasmani, kemudian pengertiannya secara rohani Yesus tidak dibunuh. Mungkin ada yang seperti itu, beberapa denominasi ya berbeda-beda di Muslim juga. Kita tidak mempermasalahkan masalah itu. Haleluya. Yang jelas saya berbicara masalah iman saya. Sekarang saya sudah cukup mengambil keputusan bahwa, dan saya mengajak bahwa saya tidak akan kembali lagi apapun yang terjadi di dunia ini sampai hari kiamat tiba pun, saya tetap akan mengikuti juru selamat kita. Nabi banyak, nabi sangat banyak nabi. Nabi mungkin dari mulai nabi pertama sampai nabi yang terakhir, nabi-nabi, rasul-rasul sangat banyak. Mungkin kalau dihitung dengan nabi-nabi Yesaya, Yeremia, dan nabi-nabi kecil lainnya, itu ribuan mungkin nabi. Tapi tidak ada nabi yang sebagai juru selamat kita. Boleh nabi banyak, boleh. Rasul banyak, boleh. Itu memang harus mungkin sebagai petunjuk. Tapi yang jelas, kalau juru selamat hanya satu-satunya, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama satu, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, anak Allah. Ini yang membuat saya kuat. Saya ada harapan keselamatan yang ribuan %. Walaupun memang ada beberapa rekan yang kemudian rekan Kristen ya, yang Kristen juga sepertinya tidak merespon gitu. Ya memang bukan hanya di Islam saja, Islam KTP, Kristen KTP pun banyak. Adalah, tidak banyak ya, ada. Itu tergantung pribadinya. Yang jelas saya kemukakan kembali bahwa beberapa saat-saat ini yang sudah sekian lama saya pelajari Taurat dan Injil, dari mulai konsep manusia jatuh dalam dosa, kemudian bagaimana supaya manusia bisa diperdamaikan lagi kepada Tuhan, dan Tuhan bisa diperdamaikan lagi dengan manusia. Kalau mungkin itu bukan Tuhan itu sendiri yang bisa memperbaikinya, kalau manusia bisa apa kita tidak bisa apa-apa. Kemudian Tuhan sendiri yang mempunyai kehebatan itu. Kemudian Tuhan memberitakan awalnya kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, menubuatkan melalui para nabi untuk penyelamatan kita melalui Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Itu sudah sangat jelas, beberapa ayat, bahkan mungkin ratusan ayat itu kalau kita mempelajarinya. Yang jelas saya tidak hafal, tapi ada di situ. Saya bisa menunjukkan ratusan ayat nubuatan untuk Isa Al-Masih, untuk Yesus Kristus, sebuah nama yang luar biasa, nama Yesua, nama Tuhan. Dan berikutnya, saya mungkin menghimbau ya, yang mana mungkin kesaksian saya juga di beberapa channel juga udah, ini hanya menguatkan saja. Saya mengimani jadi pengikut Yesus Kristus, pengikut Yesus ini sebagai Tuhan dan juru selamat, tidak kaleng-kaleng. Banyak yang menghina saya, luar biasa penghinaan. Setelah saya melakukan kesaksian ada satu channel, ada beberapa channel yang saya masuki, luar biasa, sampai saya berpindah-pindah tempat. Sekarang saya berbeda lagi tempat ini, baru lagi dibikin, bisa dilihat, belum dicat temboknya, masih baru dibikin, kecil. Ya di sini dapur, ya di sini masak. Tapi bagi saya bahagia. Saya mengikuti Yesus memang sangat bahagia, luar biasa. Penderitaan ini saya jadikan nikmat, karena saya ada jaminan keselamatan
melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Karena pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman, dan kemudian firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia di atas telas. Kenapa firman harus menjadi manusia? Supaya bisa dimengerti manusia. Kalau firman menjadi mungkin binatang, manusia tidak akan mengerti walaupun binatang berbicara. Atau firman menjadi siapalah, menjadi apa gitu, manusia tidak mengerti. Yang tepat itu Tuhan menciptakan teknologinya sendiri yang bisa diandalkan, nujul menjadi manusia, dan menjadi firman Tuhan itu adalah Yesus, memberitakan kabar baik Injil keselamatan kerajaan surga akan kita dapatkan nanti. Itu sudah sangat jelas. Di Yohanes 1 pasal 1 juga sudah sangat jelas. Kemudian di beberapa ayat yang mengkonfirmasi ayat kebenaran itu. Jadi sekarang saya sudah mulai mengerti apa itu keselamatan dari proses kurban, kemudian manusia jatuh dalam dosa, dan kemudian harus ada kurban yang beberapa bangsa yang lalu itu dilaksanakan kurban itu dengan cara memotong daging hewan dan darahnya dioles di depan pintunya masing-masing, keselamatan. Nah, kemudian sekarang kita hanya menikmati enaknya saja. Kenapa mesti sulit? Menikmati enaknya, hanya perlu mengimani, hanya bisa untuk mengimani saja. Ada kurban agung yang sudah dilaksanakan pada Sang Juru Selamat kita, Tuhan kita. Kenapa kita mesti susah mengimani itu? Daripada kita kurban terus setiap tahun, lama-lama nanti punah hewan. Mendingan dimakan hewan ini, jadi daging kan. Tapi bagi yang mengimaninya itu lebih benar, saya tidak jadi masalah. Iman saya mengatakan saya mengikuti kurban agung dengan tujuan mereka menjamin keselamatan dengan darah. Yang jelas saya harus berani pikul salibnya, mereka menjamin keselamatannya. Karena ini semua adalah teknologi Tuhan atau rencana Tuhan untuk manusia, supaya manusia bisa selamat. Karena Tuhan kepada manusia adalah Rahman Rahim, sangat kasih sayang. Jadi mereka sendirilah yang menyelamatkan kita. Kalau manusia dengan amalnya mungkin betul yang dikatakan kitab suci Injil ini. Kalau kita menyelamatkan diri berdasarkan amal yang kita perbuat setiap harinya, apa sih manusia ini harganya di hadapan Tuhan? Mungkin tidak ada harganya sama sekali kalau dilihat dari itu. Kita hanya bisanya meminta. Dan Tuhan hanya menginginkan satu, mengerti akan Dia, bukan berapa Dia. Yang saya pelajari di dalam kitab-kitab sebelumnya, itu bukan keberapaan Tuhan ternyata. Bukan Tuhan itu berapa. Kalau kita hebat-hebatan, wah ini tauhid, ini hebat, satu, maha satu. Iblis juga mengatakan seperti itu. Apa bedanya kita dengan iblis? Jadi tauhid yang disebut tauhid itu justru di kitab sebelumnya ini. Di perjanjian baru, di Injil kerajaan sorga ini. Justru menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Esa. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ulangan 6 ayat 4 di Taurat juga dikatakan. Jadi kesimpulannya dari saya, jangan sampai terlambat. Ada kesempatan, bukakanlah hati semua rekan-rekan saya yang membenci saya, yang menghujat saya, bahkan saya mau dibakar,
bahkan majelis ini majelis itu dan lain sebagainya, saya tidak menyebutkan akan mendatangi saya, akan begini begitu, dan sudah terlaksana mendatangi, tapi ya kalah dalil mungkin ya. Mereka pergi dengan begitu saja ya, dengan amarahnya. Saya mengerti maksudnya. Mereka dengan marah, saya mengimani Tuhan yang benar ini, dia malah marah. Kenapa? Karena mereka juga merasa benar. Mereka sayang sama saya sebetulnya. Kemudian karena saya takut terpeleset. Tapi yang jelas justru mereka lah yang tidak mengerti jalan kebenaran dan hidup. Inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali harus kepada Dia. Dan ini tidak ada masalah ya, menurut saya tidak ada masalah. Tidak ada, kita tidak sedang merendahkan yang lain, tidak sedang kepada konfirmasi yang pertama. Dalam keyakinan saya tidak, justru saya mendapat petunjuk dari situ. Karena di Al-Quran juga itu yang dinyatakan firman Tuhan juga itu, saya petunjuknya dari situ. Kalau memang Isa Al-Masih juga tidak benar, di Al-Quran tidak akan ditulis sebanyak itu. Justru dia lebih banyak. Gak percaya? Coba aja baca. Banyak sekali itu di Al-Quran mengenai Isa Al-Masih itu sangat banyak. Al-Masih yang diurapi ini sangat banyak. Mungkin hanya itu dulu dari saya. Ini kesaksian yang sangat singkat tapi padat, dan hasil daripada apa yang saya saksikan dalam hidup ini, sehingga saya mengimani yang begitu sangat menjamin kita ke dalam kerajaan surga. Karena ada semua dijanjikan dengan jaminan keselamatan, dan itu bisa dibuktikan setelah saya mengimani Yesus, mengimani Isa Al-Masih, mengimani Kristus. Apapun yang saya minta, tiba-tiba tidak sampai 2 atau 3 hari, kadang pada jam itu pun langsung jawaban doa itu terkabul. Tapi jangan salah, kalau kita minta yang tidak kita mampu dalam pikiran kita juga, Tuhan sangat sayang, nanti kita bisa error. Nah, contoh saya minta Pulau Anu atau minta pesawat lah, tidak juga seperti itu. Yang jelas sesuai dengan apa yang mampu di dalam pikiran kita dan menjalankannya. Karena Tuhan ini sangat maha kasih. Sekali lagi saya tidak kaleng-kaleng mengimani Yesus Kristus, tidak hanya ajak-ajakan, tapi dengan pengetahuan yang benar berdasarkan Alkitabiah, berdasarkan Al-Quran. Petunjuknya yang pertama. Kemudian saya ditunjukkan dan mempelajari Taurat dan Injil ini dengan segenap hati dan meridhokannya hati saya. Untuk saya ingin dibimbing dan diberikan petunjuk mengenai kitab tersebut. Dan kemudian saya sampai menangis membaca kitab itu. Sudah sekian lama saya merindukannya kitab itu, dan sekarang saya memegang. Dan saya mengerti maksud dan tujuannya apa yang tertulis di dalam teks kitab tersebut. Injil baik Markus, Matius, Lukas, Yohanes, itu saya mengerti tujuan terakhirnya, endingnya. Dan kemudian semua kitab yang ada di muka bumi ini, dari mulai Taurat sampai Al-Quran, endingnya itu adalah Yesus Kristus sebetulnya. Kalau saya prediksi itu, Al-Quran pun benang merahnya itu Isa Al-Masih. Injil pun benang merahnya itu tidak ada nama lain. Makanya sangat betul itu Kisah Para Rasul 4 ayat 12 itu. Setelah saya pelajari semua, tidak ada nama lain, betul. Semua mengkonfirmasi, dan itulah benang merahnya.
jalan menuju keselamatan. Mungkin hanya itu dulu kesaksian dari saya, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang menyelenggarakan kesaksian saya ini. Dan ini tidak ada yang saya karang-karang, ini berdasarkan kenyataan hidup saya, dan mudah-mudahan semua dengan kesaksian saya ada yang teredukasi, ada yang teredukasi, dan saya ucapkan terima kasih Bapak. Mari terus dukung channel ini supaya menjadi berkat untuk banyak orang, dan banyak orang yang menjadi bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Termasuk Bapak Ibu Saudara pendengar yang mendengarkan boleh bersaksi untuk memuliakan Tuhan dan untuk memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah dan mereka yang tidak berani untuk menyatakan iman barunya kepada Yesus Kristus. Dengan itu mereka akan berani, dan dengan itu mereka akan menjadi berkat untuk banyak orang di seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati.